kitab Yudas pasal 1 ayat 14 sampai dengan 5. Salam teman-teman sekalian, salam sukacita, berjumpa lagi dengan saya channel Sukacita Kristus Tuhan. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Nah teman-teman sekalian, dalam video kali ini teman-teman saya akan membahas seorang ustadz membahas tentang Alkitab, yang dimana dalam Alkitab Yudas katanya di dalam Yudas 1 ayat 14 sampai 15 dikatakan di situ bahwasannya ada ramalan tentang Nabi Muhammad. Nah oleh karena itu teman-teman sekalian, sebelum kita memberikan tanggapan dan pendapat terhadap apa yang disampaikan oleh Ustadz ini, mari kita tonton cuplikan videonya berikut ini. Ramalan akan datangnya Nabi Muhammad SAW menaklukkan Mekah dan mengajarkan Islam dalam kitab Yudas pasal 1 ayat 14 sampai dengan 5. Bapak tidak bantah, berarti ini benar. Jadi sedemikian banyak ramalan Nabi Muhammad akan datangnya Nabi Muhammad, Bapak tidak bisa bantah. Berarti ini artinya satu memperlihatkan bahwa umat Kristen menerima ini. Sekarang yang dia mau gugat ini adalah Ulangan pasal 18 ayat 18. Saya mau jelaskan. Nah teman-teman sekalian, setelah kita melihat cuplikan video ini teman-teman, di mana pembahasan Ustadz ini menyampaikan bahwa ada ramalan dalam Alkitab Yudas 1 ayat 14 sampai 15, dia katakan bahwa ramalan tentang kedatangan Muhammad dan membangun Mekah, dan ini dia katakan orang Kristen sudah menerima itu, dan yang dibantah oleh orang Kristen dalam Ulangan 18 ayat 18 katanya. Tetapi saudara, kalau kita melihat ayat ini teman-teman sekalian, justru saya sampaikan bahwa bukan ramalan tentang kedatangan Muhammad, tetapi yang disampaikan di sini bahwa dinyatakan bahwa kedatangan Tuhan ke dunia untuk menghakimi orang-orang yang berdosa atau nabi-nabi palsu teman-teman sekalian. Maka mari kita lihat firman Tuhan di dalam Yudas 1 ayat 14 sampai yang ke-15. Begini firman Tuhan, juga tentang mereka Henok, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Yang dimaksud di ayat 14 ini teman-teman sekalian, di mana Henok keturunan ketujuh daripada Adam telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Jadi ini berbicara tentang kedatangan Tuhan, ya, kedatangan Tuhan, penyampaian tentang kedatangan Tuhan dengan beribu-ribu orang kudusnya. Jadi bukan meramalkan tentang kedatangan Muhammad, tetapi yang dimaksud di sini adalah kedatangan Tuhan, Tuhan sendiri, bukan Muhammad. Nah, tadi saudara kita Ustaz sampaikan tentang ramalan kedatangan kelahiran Muhammad. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana mungkin orang Kristen terima hal itu? Sedangkan yang di dalam Alkitab itu jelaskan berbicara tentang kedatangan Tuhan. Nah, kita lihat ayat 15 teman-teman sekalian. Di ayat 15 dikatakan, hendaklah menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik. Nah teman, di ayat 15 ini dikatakan, hendaklah menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik. Selanjutnya, karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Dan teman-teman, berbicara di ayat 15 ini disampaikan hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik. Yang dimaksud dengan orang-orang fasik ini teman-teman adalah orang-orang yang memutarbalikan Injil, yang dimana juga termasuk di dalamnya orang yang mengenal tentang kebenaran tetapi tidak bisa memberikan keteladanan dengan apa yang disampaikan. Itu yang dikatakan dengan fasik. Dan teman-teman sekalian, termasuk juga nabi-nabi palsu, pembohong, penista, ya, yang juga teman-teman
membuat orang menjadi murtad. Dan itu adalah nabi-nabi palsu yang menista kepada Tuhan, yang menghina Tuhan. Nah, ini yang dimaksud yang ke-15 ini, ya, kedatangan Tuhan itu hendak menghakimi semua orang, dikatakan di ayat ini, teman-teman sekalian. Dikatakan ayat selanjutnya yang mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista, kata-kata nista yang disampaikan, ya, perkataan-perkataan bohong, ya, yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan, ya, kebohongan yang mereka sampaikan terhadap Tuhan, maka apa yang ditabur orang akan dituainya. Jadi apa yang dilakukan orang saat ini, teman-teman sekalian, maka suatu saat nanti di akhir zaman dia akan menerima akibatnya, teman-teman sekalian. Jadi ini tidak berbicara tentang ramalan masalah Muhammad. Jadi dalam perkataan firman Tuhan ini berbicara tentang nubuat, tentang kedatangan Tuhan membawa orang kudus dan menghakimi orang-orang yang berdosa, termasuk nabi-nabi palsu, bahkan hamba-hamba Tuhan yang palsu. Nah, teman-teman sekalian, ini kita langsung mengerti dan connect dalam pikiran kita. Tidak sama seperti yang dikatakan oleh Ustadz tadi. Nah, teman-teman sekalian, ini saya mau luruskan bahwa terkadang banyak para mualaf dan juga ustadz-ustadz ini, teman-teman sekalian, membahas tentang Alkitab, ingin memojokkan, tetapi tidak memperhatikan secara detail isi daripada Alkitab itu. Jadi teman-teman sekalian, hanya seenaknya saja menyampaikan ini. Saya pikir ini mereka sampaikan supaya mereka terkenal, dan mungkin saja supaya juga mereka diakui, ya, di tengah-tengah publik. Nah, teman-teman sekalian, kiranya kita juga dapat mengantisipasi ini dengan kita mempelajari firman Tuhan, sehingga kita tidak mudah dibodoh-bodohi dan juga tidak membuat kita bingung karena kita bertanya apakah benar atau tidak. Tetapi kita paham, teman-teman sekalian, ketika kita membaca firman Tuhan ini dengan iman, maka saya yakin kita akan diberikan pemahaman yang benar tentang Alkitab. Tidak seperti yang dimaksud dengan Pak Ustadz tadi. Jadi teman-teman sekalian, kiranya dari penjelasan ini, teman-teman sekalian, Tuhan memberkati kita dan kerohanian kita semakin bertumbuh di dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus. Demikian teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Salam.